Jadi sebentar inilah lebih kurang semingguan di rumah. Nah ini nih teman-teman, ini nih yang harus diperhatikan setiap. Welcome back again to my channel Senin's Life. Jadi akhirnya kita bahas Gloxinia. Jadi sebelum teman-teman beli Gloxinia dari online, teman-teman harus tanya dulu sama sellernya. Itu Gloxinia itu nyampe berapa hari ke tempat teman-teman? Apakah sellernya udah pernah ngirim sebelumnya ke teman-teman atau belum gitu? Jadi pastikan dulu, maksudnya agak dijelasin dulu gitu sebelum teman-teman beli tanaman online. Itu bisa umum sih, bisa untuk semua tanaman, karena setiap tanaman itu ketahanannya berbeda-beda. Jadi kalau Gloxinia ini selama saya beli online, paling kuat itu 3 hari 4 hari itu udah paling kuat. Kalau lebih dari itu biasanya bakal banyak lonyot ataupun busuk. Nah untuk impatient itu 3 hari. Kalau udah 4 hari saya udah pernah ngalamin itu busuk total kayak bubur. Yang tahan itu biasanya tanaman daun-daunan. Salah satunya adalah monstera ya. Jadi karena saya pernah pesen sebelumnya dan sekarang sih monsteranya udah bagus ya. Buat apa ditanya sebelumnya, biar juga teman-teman gak kecewa gitu. Karena mungkin udah deal sama sellernya, tapi pas nyampe nanti barangnya itu telat datang karena di luar ekspektasi dan busuk, teman-teman akhirnya komplain. Ya kita harus ngerti juga gitu, pengiriman itu nggak bisa kita tentuin gitu. Jadi kalau dirasa yakin untuk mesen tanaman yang mudah busuk dan pengiriman ke teman-teman itu mungkin lebih dari 4 hari, kalau teman yakin ya silakan dikirim. Ya pastinya busuk. Ini update dari Gloxinia yang sudah saya stek sekitar 1 bulan yang lalu. Udah hampir mau 2 bulan sebenarnya. Kemudian ini yang sekitar 3 mingguan. Jadi ini adalah bunga Gloxinia yang baru saya pesan dari Jawa Barat, Cianjur. Saya pesan 15 plant. Keadaannya baru datang tuh seperti ini ya. Ada yang terlipat begini, namanya juga di pengiriman. Tapi setidaknya plant itu masih segar, tidak busuk ya. Walaupun ini agak telat, sekitar 4 hari kalau nggak salah. Nah biasanya akan banyak daun yang patah begini ya. Jadi daun-daun ini bisa di stack. Dan sebelumnya saya juga pernah pesan di sini sekitar sebulan yang lalu. Ini hasil daun yang saya stek dan udah tumbuh tunasnya. Dan pertumbuhan Gloxinia termasuk lama ya guys. 4-5 bulan baru berbunga. Nah begini kecilnya kalau dari biji. Teman-teman bisa lihat nggak sih? Bentar ya, saya zoom. Tuh lihat, kayak rumput liar yang barusan tumbuh tuh ya. Ini udah saya semai sekitar semingguan baru tumbuh segini. Yang penasaran dengan perkembangan dari Gloxinia dari biji ya, coba lihat nih. Itu udah mulai kelihatan daripada yang saya videoin sebelumnya. Masuk 3 minggu masih mungil banget. Ini update yang saya beli dari biji. Saya semai dari biji maksudnya. Saya masih bingung nih gimana cara misahinnya sampai, karena rapat banget kayak lumut di dinding-dinding gitu ya. Coba teman-teman lihat. Saya takut nanti dipisahin malah mati. Mau dibiarin kok rapat banget gitu. Saya mau lihat cara stek daunnya. Langsung ditencepin yang bagian batang ininya. Lagi hampir lupa, kalau teman-teman mau stek itu oles dulu ujung daunnya ini fungisida agar nggak mudah busuk, baru nanti kita tancapkan ke tanahnya. Oke, jadi dapat 2 pot dari 15 plant itu, daunnya banyak yang rontok. Oke, untuk plantnya juga udah saya pindahin ke pot. Setelah pindah pot, cukup disiram air sedikit aja. Dan saya memposisikan
Gloxinia ini di tempat yang teduh dulu, nggak kena matahari, tapi tempatnya terang ya. Jadi biar dia menyesuaikan dulu, apalagi kalau kita tinggal di daerah panas ataupun di dataran rendah, suhunya itu sangat berbeda ya. Jadi kita langsung kena matahari bisa stres, nanti layu dan mati. Kita khawatir ya. Nggak mau kan kalau tanaman yang beli jauh-jauh udah ngabisin duit banyak tiba-tiba mati gitu. Kalau ketemu yang begini, ketemu yang busuk begini, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal dipotong aja. Karena kalau nggak dipotong ini bakal menyebar kemana-mana dan nyampe ke batang, nanti bisa mati. Yang harus diperhatikan ketika teman-teman beli Gloxinia online dan datangnya agak telat, biasanya tuh ada yang busuk. Nah itu kita gunting aja sampai ke pangkal, karena kalau kita nggak gunting itu dia bakal menyebar sampai ke bawah, sampai ke akarnya dan busuk. Jadi sebagian udah saya bersihkan dari daun-daun yang busuk, sebagian belum. Nah ini salah satu contoh kalau teman-teman nggak perhatikan daun yang busuk, dia bakal busuk sampai ke batang. Dan tindakan yang harus dilakukan biasanya itu saya oles dengan fungisida biar busuknya itu nggak menular sampai ke batangnya, dan biasanya sih berhasil. Tapi jangan kenakan air di bagian yang busuk. Kalau memberikan fungisida cukup dioles pakai jari begini. Kalau posisinya agak sulit, teman-teman boleh pakai bantuan benda lain. Nah ini nih teman-teman, ini nih yang harus diperhatikan setiap hari itu. Kalau misalnya teman-teman beli banyak ya, nih, nah perlakuannya ini harus bener-bener tepat. Kalau enggak dia bisa mati dan rugi kan. Ini nih, coba lihat ya, busuk batang yang berawal dari daun busuk tadi, akhirnya dia menular sampai ke batang dan akhirnya putus kayak gini. Tuh lihat ya umbinya, kelihatan kan umbinya kecil. Jadi biasanya itu saya kasih fungisida di sini dan kemudian saya tanam lagi. Itu biasanya nanti akan tumbuh tunas baru. Setelah beberapa hari teman-teman buang tadi batangnya ya, dia bakal tumbuh pucuk baru. Coba teman-teman lihat ya. Jadi ini udah saya kasih fungisida sebelumnya biar busuknya nggak makin melebar. Oke, saya zoom ya. Tuh, pucuknya juga banyak nih. Coba lihat tuh, pucuk kecil-kecilnya juga banyak muncul. Nih, jadi ada yang busuk beberapa yang saya beli barusan. Coba lihat. Ada hikmahnya juga ya. Jadi dari awalnya itu cuma 1 pucuk, sekarang udah 2 pucuk. Kemudian kita mau lihat seperti apa Gloxinia setekan dari daun itu semingguan. Dia itu sudah mengeluarkan akar tapi belum terlalu besar, dan pangkal daun itu mulai membesar. Dia membentuk umbi dulu baru mengeluarkan akar sepertinya. Jadi daun itu masih kelihatan segar. Dan setelah saya simpulkan, untuk stek Gloxinia teman-teman cukup pakai sekam bakar sama tanah aja, tapi sekam bakarnya itu dibanyakin. Setelah disiram pertama nggak perlu disiram lagi, dan tempatkan di tempat yang teduh. Kita congkel aja. Kalau dia berakar biasanya kelihatan dan mulai berumbi. Sedikit ya. Nah, tuh lihat akarnya. Udah mulai rimbun nih akarnya. Sementara kalau sudah berakar begini, teman-teman harus sabar karena nunggu tunasnya keluar itu lumayan lama juga. Tuh lihat. Di tempat lain juga saya iniin, dan ini ada kejutan tuh. Saya nggak tahu itu tunas dari daun ini atau dari yang mana. Karena tadi keras, jadi saya congkel pakai kayu ya. Saya juga penasaran nih dari mana ini. Wah, coba lihat. Sepertinya sih dari daun yang busuk. Terus dia umbinya udah tumbuh, udah berakar duluan. Ini kayak sama dengan yang ini dulu waktu baru tumbuh. Ini sekitar 1 bulanan lah kalau nggak salah nih. Sejak dari sini terus saya pindahin
Ini setelah 1 bulanan dan udah mulai ngeluarin bunga. Daun ini kita lihat dulu deh. Nah, yang daun ini justru baru berakar nih. Tuh. Terakhir yang saya stek sekitar sebulan yang lalu. Keluar tunasnya itu 2 mingguan. Jadi kalau tunasnya udah keluar, itu udah gampang untuk merawatnya. Penyiraman juga nggak perlu banyak karena plantnya masih kecil, jadi nyiram juga bagian di sini aja. Asalkan tanahnya selalu lembab, kelembapannya dijaga, dan kena matahari bentar aja. Jadi posisinya teduh lebih disarankan. Kita nunggu ini mekar. Ini update dari Gloxinia yang sudah saya stek sekitar 1 bulan yang lalu. Udah hampir mau 2 bulan sebenarnya. Kemudian ini yang sekitar 3 mingguan. Kita lihat lagi ya, nggak apa-apa sih diambil gini. Tuh lihat, banyak banget pucuknya. Tuh. Oke, jadi karena di sini saya cuman ngasih tahu steknya doang, cara nyeteknya. Jadi kita akhiri aja video ini. Sampai sini dulu ya teman-teman. Ini adalah perbandingan dari Gloxinia waktu baru datang dan sudah kita bungakan. Dan ini saya rawat sekitar 1 bulan sampai 1 bulan 2 minggu. Untuk penyiraman Gloxinia saya punya 2 cara. Yang pertama, cara pertama ya maksudnya cara biasa ya, kita nyiram dengan memberi air dari atas tepat di bagian pinggirnya. Dan itu nggak usah banyak-banyak karena Gloxinia kalau terlalu banyak, terlalu lembab tanahnya nanti bisa busuk. Terutama busuk di bagian pangkal sini. Tuh lihat. Kalau Gloxinia udah busuk di situ, biasanya agak susah diselamatin. Nah, yang kedua adalah kita langsung celup ke dalam air begini ya. Jadi cara ini menurut saya lebih aman karena airnya itu langsung meresap ke akar tanpa membasahin pangkal bunga ataupun pangkal daun yang udah busuk. Karena Gloxinia adalah bunga yang memiliki batang agak berair. Untuk metan Gloxinia yang baru datang dari online itu, biasanya saya cuma pakai tanah, sekam bakar, dan sekam mentah. Saya nggak pakai kompos. Kalau punya kompos juga nggak apa-apa, karena saya nggak punya, jadi saya skip. Karena saya cuman punya kohe ataupun kotoran hewan, dan saya masih ragu itu belum steril, jadi takutnya nanti malah menyebabkan busuk akar pada Gloxinia. Jadi lebih aman saya nggak pakai.